Silakan itu mau tertutup, tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan Kasat di sini. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke Kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kalian sudah menikmati amanah, kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Ya. Silakan yang terhormat Pak Helmi Faisal. Saya merefer apa yang sudah disampaikan teman-teman terdahulu, bahwa dalam kaitan penyampaian RKAKL ini penting sekali saya kira pejabat yang bersangkutan itu untuk hadir. Terutama dalam kaitan ini Panglima sudah hadir dan kita harapkan juga tentunya Pak Kasat juga bisa hadir di sini. Ya. Sekaligus untuk menepis, ya, karena di sosial media, di berbagai macam berita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan Kasat. Saya kira ini harus kita clearkan, mengingat kita ini memerlukan kebersatuan menghadapi situasi-situasi politik yang kita semua ketahui, ya, ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita, belum lagi persiapan-persiapan kita ini menjelang kenaikan BBM, respon aspirasi dari masyarakat, dan tentu persiapan-persiapan tahun politik ke depan. Maka untuk itu dalam pandangan kami saya kira penting untuk menunjukkan secara simbolis harmoni antara para pemimpin bangsa agar tidak menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Terima kasih. Kemudian Pak Wakasat, kami minta dijelaskan urgensi keberangkatan Kasat untuk melihat apa tadi bahasanya? Kesiapan operasi Satgas Yonif 143-TWJ Kodam 2 Sriwijaya. Silakan Pak Wamenhan terlebih dahulu. Terima kasih pimpinan rapat. Seperti disampaikan dalam surat kami kepada pimpinan rapat bahwa Pak Menhan hari ini mendampingi Presiden di Istana Bogor dalam rangka menerima kunjungan resmi Presiden Filipina. Jadi beliau diundang oleh Pak Presiden untuk mendampingi, dan di situ nanti memang kebetulan akan dibicarakan masalah desain dengan Filipina, sehingga beliau harus hadir menerima Bapak Presiden. Demikian Ibu Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Wamenhan. Tadi masukan dari Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1, berhubung ini adalah anggaran terbesar untuk TA 2023 untuk negara ini. Ada satu lagi rapat Bapak Ibu sekalian, rapat persetujuan. Jadi yang berikutnya mungkin Ibu Nurul kita minta Pak Menhan dapat hadir. Jadi kalau untuk yang hari ini karena memang undangan permintaan Presiden untuk mendampingi ini acara kenegaraan, silahkan. Tapi yang berikutnya nanti jadwal kita akan cocokkan agar Pak Menhan bisa hadir untuk menerima persetujuan. Baik, Bu, kami sampaikan ke Bapak. Baik, terima kasih. Berikutnya Wakasat. Terima kasih pimpinan rapat. Yang pertama, Bapak Kasat akan mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua. Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Bapak Kasat kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit, sehingga dengan keberadaan Bapak Kasat di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, pengecekan Al-Kapsus dan Al-Kapsat yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas operasi di lapangan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Saya tambahkan pimpinan bahwa rapat RKA yang menyangkut dengan Mabes AD dan isu-isu aktual, apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di Timika, ya, kami sebenarnya butuhkan Kasat itu hadir di sini untuk menjelaskan.
pembinaan prajurit yang selama ini dilakukan itu seperti apa. Tapi kalau Kasat lebih pentingkan untuk melakukan pengarahan dan sebagainya, saya pikir rapat ini lebih penting daripada apa yang dilakukan sekarang itu. Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, Wakasat terus diwakili juga itu. Dan saya pikir hal-hal seperti begini harus menjadi catatan penting bahwa Komisi 1 melakukan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Ini sangat penting sekali sehingga publik bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan fungsi-fungsi pembinaan prajurit yang selama ini sudah dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi kalau Kasat tidak ada, ya, saya pikir ini juga memenuhi eksistensi kita di rapat kesempatan pada pagi hari ini, saya pikir. Karena tidak setiap saat kami punya kesempatan untuk berbicara dengan Kasat seperti ini. Jadi pada saat rapat-rapat penting begini, saya berharap Kasat harus datang. Itu. Terima kasih. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Baik, Pak Bobi Rizaldi terlebih dahulu, berikutnya Pak Dev Laksono yang terhormat. Saya usul pimpinan kalau memang kiranya kasus mutilasi ini, saya sependapat dengan rekan-rekan yang lain, ini kan memiliki muatan publik yang perhatian publik sangat luas. Sedangkan hari ini Bapak Kasat tidak hadir, jadi saya usul khusus untuk mutilasi ini mungkin diagendakan secepatnya dengan Bapak Kasat pimpinan, karena jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi. Terima kasih pimpinan. Pak Tubagus Hasanuddin, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Di Badan Anggaran sebentar lagi kita akan rapat untuk memperjuangkan apa yang diamanati oleh Komisi 1, Pak Panglima, yaitu untuk memperjuangkan anggaran dari mitra-mitra kami. Kalau rapat persetujuan nanti itu kan di akhir setuju atau tidak setuju, pasti kami setuju, Pak. Tapi kami di sini membutuhkan penjelasan yang konkret, penjelasan yang komprehensif dari Menteri Pertahanan terkait dengan rencana kerja ke depan, terkait dengan penjelasan roadmap kita ke depan. Dengan segala hormat Pak Wamen yang saya hormati, mempunyai kompetensi yang sangat kuat dan lain sebagainya, tapi kita butuh dengar dari pejabat tertinggi di kementerian terkait yang memiliki anggaran terbesar seperti yang tadi disampaikan. Ini sudah beberapa kali kayaknya Bu Ketua, mohon dijadikan atensi, bukan untuk menjaga kemitraan, bukan DPR ingin dihormati, tapi ini tugas konstitusional kita. Saya mohon Bu Ketua untuk bisa dijadikan catatan yang kuat bahwa dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran seperti ini wajib sebenarnya pucuk tertinggi atau pimpinan tertinggi dari kementerian itu harus bisa hadir membahas anggaran bersama dengan wakil dari masyarakat ini. Apalagi sebentar lagi rapat di Badan Anggaran akan diperjuangkan. Begitu juga dengan Pak Kepala Staf Angkatan Darat. Banyak sekali isu-isu yang kita harus bisa bahas dan kita harus bisa rancang di sini untuk bekal kita perjuangkan di seberang sana, Bu Ketua. Yang terhormat, Pak Surman Panjaitan, silakan. Terima kasih pimpinan. Ini sidang atau rapat yang luar biasa. Belum dibuka sudah bertanya semua, ini luar biasa loh. Baru sekali terjadi nih di dunia persilatan ini. Saya ingin mengatakan begini. Saya memaklumi betul bagaimana perasaan Bapak Kasat. Mengapa beliau harus datang ke sana? Karena kejadian mutilasi itu sebenarnya tertutup saja dengan peristiwa-peristiwa yang lagi viral di Indonesia ini. Kalau enggak itu viral juga sebenarnya, tapi ini tertutup. Tapi ada pepatah yang diajarkan oleh senior-senior saya, khususnya di Komisi 1 ini, ada wakil Bapak yang terhormat pimpinan saya itu, mengatakan kalau mau banyak cara, kalau enggak mau banyak alasan. Artinya, oke lah, Wakasat penting di sana, Menhan penting di Presiden, tapi kita bisa kan ada solusi, kapan kita mau rapat? Kan tidak harus itu menjadi alasan utama. Kita pun bisa memanggil atau staf berkomunikasi. Kapan yang pas? Bila perlu tengah malam pun, pada saat ayam sebelum berkokok 3 kali, kita bisa bikin rapat kok. Artinya bukan berarti harus pagi jam 10, bukan. How to solve the problem, itu the point. Bukan karena A, karena B, karena C. Oke, Bapak Kasat jam berapa datang di sana, jam berapa di sana, balik kemari. Bapak Menhan jam berapa di sana, boleh Pak kemari. Nanti sebelum maghrib, kita adakan. Jadi kan selesai semua acara. Jangan karena waktu gitu loh. Supaya tidak ada alasan lagi, tidak ada persepsi, interpretasi yang berbeda-beda karena hubungan A dengan B tidak bagus dan seterusnya. Karena kita mencari solusi, bukan
finalisasi seseorang untuk tidak berbuat demikian. Demikian Ibu, terima kasih. Saya izin pimpinan. Sebentar, ini ada Pak Wakil Ketua DPR. Langsung kita lihat pandangannya seperti apa. Silakan Pak Wakakorpolkam. Terima kasih Ibu Ketua. Pertama, saya pikir masalah ini pernah terjadi yang lebih parah lagi. Waktu kita mengundang Panglima TNI, bahas ini, yang dihadirkan Kabais. Nggak nyambung sama sekali. Karena nggak nyambung, kita tunggu. Oke, Panglima TNI nggak bisa, akhirnya Kasum yang kita tunggu, dan datanglah akhirnya waktu itu Kasum. Nah, Kasum artinya kalau berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan anggaran lebih menguasai daripada waktu itu diwakilkan kepada Kabais. Dan kita tunggu, kita pending sampai Kasumnya datang, Pak Mardiono waktu itu. Nah, ini terjadi lagi. Kenapa membuatnya Wamenhan hadir, Menhan tidak datang? Pertama, memang kita juga yang buat aturan, membolehkan diwakilkan. Nah, sekarang kalau kita buat aturan, oke, kalau berbicara tentang anggaran tidak boleh diwakili, ya mungkin itu kita sendiri yang membuat aturan kayak gitu. Dan tentunya sama dengan komisi-komisi yang lain. Terus terang, kalau di komisi yang lain lebih kenceng dia hadir, katakan pejabat yang diundang. Itu yang kedua. Ketiga, tentang Kasat. Ya kebetulan saya baru datang dari Lampung. Ini Bapak Panglima saya sampaikan juga, ada kondisi prajurit yang perlu Kasat datang ke sana. Karena keberangkatan mereka ke Papua itu ditunda-tunda terus. Tertunda terus. Ini barusan ditunda lagi ke Oktober. Saya nggak tahu alasannya apa. Ini ada Bapak Asop, mantan Pangdam di sana. Nah, ini juga namanya tertunda itu. Akhirnya mungkin, maaf ya, bukan saya membela Kasat. Kasat itu kebetulan batalionnya Kasat dulu. Akhirnya kenapa saya bicara ini? Karena saya kebetulan 3 malam ini nginep di batalion. Jadi saya tahu persis. Nah, ini juga tolong dipahami oleh teman-teman DPR, ada kondisi di lapangan. Ya kita lihat juga orang berbicara kasus. Ya kalau sudah terjadi kasus, padahal ada proses penyiapan yang memang juga jangan sampai prajurit ini jadi resah. Nah, ini juga perlu kita pahami ya. Dan yang terakhir mungkin apa yang ada sekarang Ibu Ketua, karena disampaikan oleh Abang TB tadi sudah tertunda 1 jam, ya kita laksanakan aja dulu ya. Kita laksanakan dulu, mungkin ke depan mari terutama dari stafnya Komisi 1, kita lebih itu lagi. Mana yang harus, mana yang tidak ya. Apakah aturan membolehkan, ya itu kembali lagi kepada aturan ya. Faktanya membolehkan. Itu saja 4 hal. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Wakil Ketua DPR RI. Izin pimpinan. Sebentar dulu Pak Yan, saya bicara dulu. Jadi mungkin kalau merangkum dari Bapak Ibu yang terhormat semua, dengan segala pertimbangan kami bisik-bisik kanan kiri, Pak HBK terlalu jauh, jadi saya nggak bisik-bisik, tapi saya meyakini juga bahwa semangatnya adalah merangkum dari semua Bapak Ibu masukannya. Kalau tadi seperti yang saya tawarkan di awal, jadi Pak Menhan mohon dengan hormat hadir di berikutnya, dan kemudian untuk Kasat sesuai tadi masukan dari Bapak Ibu semua diberikan atau diminta waktu khusus untuk melapor kepada Komisi 1 terkait utamanya isu-isu aktual. Apakah ini bisa diterima? Di rapat ini kita lanjut. Saya izin pimpinan. Ini masukan Pak Yan loh tadi. Ya, saya izin pimpinan sedikit. Jadi ya pada prinsipnya kita setuju untuk rapat pembahasan RK itu jalan pimpinan, ya. Tetapi terkait isu-isu aktual, ya, sekiranya itu langsung dijelaskan oleh para kepala staf selaku pembina satuan. Itu. Kenapa demikian? Karena kebijakannya mereka yang langsung melaksanakan dan mengontrol sampai ke tingkat bawah. Jadi kalau ada pelaksanaan yang salah, ya berarti kita minta penjelasan begitu. Jadi saya pikir prinsipnya kita setuju untuk rapat RK ini bisa segera kita lakukan pimpinan. Tapi kembali lagi seperti solusi pimpinan, saya pikir itu yang terbaik. Jadi nanti kita minta Pak Kasat hadir untuk menjelaskan secara khusus di komisi terkait dengan kasus mutilasi di Papua.
Itu. Saya pikir ini sudah berulang kali kejadian dan ini yang sudah sangat fatal dari sekian yang terjadi. Jadi saya pikir Kasat harus hadir untuk menjelaskan ya, karena sudah menjadi atensi dan perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Jadi jangan kita bicara soal kasus Sambo saja, tapi kasus ini lebih parah lagi dari kasus Sambo. Itu yang saya berharap untuk harus ada penjelasan resmi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kita perlu pahami beliau dapilnya dari Papua. Jadi memang sudah menjadi kewajiban menyampaikan hal tersebut. Jadi nanti Pak Yan, Kasat dan Panglima TNI, ya, karena ini institusinya adalah institusi TNI, menjelaskan secara khusus mengenai kasus mutilasi di waktu yang nanti kita akan aturkan. Semua sepakat rapat RKAKL 2023 boleh kita buka Bapak Ibu yang terhormat? Baik, sifat terbuka atau tertutup? Tertutup ya, seperti biasanya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kita buka dengan sifat tertutup. Ketua. Ya, Pak. Enggak. Kalau soal terbuka tertutup, saya minta terbuka. Ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat. Dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat, tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak Kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak Kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak Presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak ke saya. Kenapa urusannya emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya ini nggak bercanda Pak TB, tenang dulu Anda.
Ya, ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius, Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya. Ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan mau wamen, tapi wamen pun menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina, Pak. Agar clear kita. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami, ya, seperti apa yang terjadi di tubuh TNI. Terima kasih. Baik, Ketua. terima kasih Pak Effendi. Jadi senada dengan tadi kita akan buatkan rapat khusus untuk isu-isu aktual karena hari ini Kasat tidak hadir. Sayang sih Pak Wakasat, tadinya bisa bareng-bareng tapi kita terpaksa meluangkan waktu lagi di tengah kesibukan agenda Komisi 1. Tapi tidak apa-apa karena isu ini amat penting. Jadi Pak Effendi ini bisa jalankan. Tadi semua sudah sepakat, saya sudah ketok. Jadi ini sudah masuk ke rapat RKAKL 2023. Tapi tolong jadwal yang itu ditetapkan sekarang juga, Bu. Kita Pak Kasatnya nggak ada nanti. Kita dia yang harus cek menetapkan. jadwal. Kita tetapkan mau besok, mau lusa, kita yang menetapkan. Kita yang punya kewenangan kok. TNI itu kehormatannya kepatuhan, Pak. Ya, nanti sambil kita cek jadwal kita karena jadwal kita juga kan harus dicek ya. Jadi kita tadi sudah saya buka